Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Asbahna ala fitratil Islam, asbahna ala kalimatil ikhlas, asbahna ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh dan majelis ilmu yang saya muliakan, kita akan meneruskan tadabbur atau kajian tafsir kita terhadap surah Abasa ya, yang sekarang akan kita lanjutkan dari mulai ayat 24 ya sampai ayat 32 mungkin. Nah, di ayat sebelumnya dari mulai ayat 17 ya, Allah menguraikan atau menjelaskan perjalanan hidup manusia dari mulai nutfah sampai kemudian nanti dibangkitkan ya. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah. Itu ayat sebelumnya ya. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'akbarah thumma idza syaa'a ansyarah. Dibangkitkan, lalu Allah menegaskan kalla lamma yaqdi ma amarah, bahwa manusia belum menyelesaikan tugasnya ya. Nah, di ayat-ayat berikut ini 24 sampai 32 Allah menguraikan, menjelaskan kepada kita pelbagai macam anugerah nikmat Allah kepada manusia, wabil khusus ya terkait dengan pangan, persoalan makanan ya, tumbuh-tumbuhan, tanaman yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai nikmat, bekal dan sarana kehidupan sekaligus. Nah, ini memberikan isyarat bahwa itu merupakan dorongan, bekal kepada manusia untuk menyempurnakan tugas-tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, inilah yang ayat-ayat yang kita bahas ya. Fal yanzuril insanu ila ta'amih, hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Anna sababnal ma'a sabba, kami kata Allah telah mencurahkan air hujan dari langit yang begitu deras. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa, lalu Allah belah bumi dengan sebaik-baiknya. Fa ambatna fiha habba, Allah tumbuhkan di bumi itu biji-bijian ya, wa inaban wa qadba, anggur dan seterusnya ya, yang ini akan kita jelaskan. Nah, jadi di ayat 24 ini fal yanzur, maka fal yanzur, maka hendaklah manusia yanzur, dari kata nadhara ya, bisa melihat dengan mata langsung, juga bisa melihat dengan mata pikiran ya, yang disebut dengan memperhatikan, bahkan menelaah. Nadhar itu mengkaji, itu juga nazar ya. Jadi bukan hanya melihat dengan mata kita melihat ya, tapi juga memperhatikan, merenungkan, memikirkan bahkan. Al insanu, manusia. Jadi hendaklah manusia memerhatikan, memikirkan apa? Ila ta'amih. Ta'am itu makanan. Jadi kita oleh Allah disuruh untuk memperhatikan, memikirkan, menelaah, meneliti, bahkan mengkaji makanan. Nah, dari sinilah lahir teknologi, dari sinilah lahir ilmu pengetahuan tentang hal-hal terkait dengan makanan. Boleh jadi ilmu gizi ya,
atau ilmu apapun terkait dengan makanan. Nah, bagaimana Allah telah menyiapkan makanan yang begitu banyak jenis dan ragamnya, sebagiannya dibicarakan dalam surah ini, yang bergizi, mengandung berbagai zat yang berguna, protein, karbohidrat, ya, dan lain-lain, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sehingga dengan nikmat Allah berupa makanan tersebut, pangan tersebut, kita bisa merasakan kelezatan makanan. Ketika Allah menyebut ta'am, sebagian ulama memasukkan di dalamnya juga minuman, ya. Jadi tidak sekedar makanan tapi juga minuman, yang tentu ini kebutuhan yang sangat vital, ya, dalam rangka memelihara kelangsungan hidup manusia secara fisik, ya, sehingga dia tetap sehat dan mampu menunaikan tugas-tugas yang Allah bebankan kepadanya. Nah, antara lain nanti, ya, Allah memulai penjelasannya di ayat 25 setelah Allah menjelaskan tentang hendaklah kita menelaah, memperhatikan, meneliti, mengkaji tentang makanan. Itu makanan kan dimulai dari anugerah Allah berupa air hujan. Anna, sesungguhnya kami, sobabna, telah mencurahkan. Ya, kalimatnya saja mencurahkan, berarti menunjukkan sesuatu yang sangat banyak, ya. Bukan bukan menurunkan sedikit gitu. Mencurahkan, kan. Kalau kita menyebut air yang tercurah, itu kan itu menunjukkan banyak. Di alma, ma ini air, yang dimaksud di sini adalah air hujan, ya. Jadi Allah telah mencurahkan air hujan dari langit, sobba. Nah, sobba ini kalau dilihat secara kata itu kan sobabna itu kan kata kerja, sobba itu kata bendanya. Dalam bahasa Arab disebutnya masdar. Jadi ketika ada sebuah kata kerja kemudian diiringi oleh kata bendanya yang sama, itu salah satu maknanya menunjukkan namanya maf'ul mutlak, ya, menunjukkan sungguh-sungguh. Nah, di sini diterjemahkannya berlimpah. Jadi Allah telah mencurahkan air hujan dengan sebenar-benarnya, dengan sungguh-sungguh, dengan berlimpah, sangat banyak, ya. Nah, jadi Allah telah mencurahkan air, maksudnya air hujan dari langit, yang air itu kalau secara proses, ya, itu berasal dari uap air, ya, yang membentuk awan yang menggumpal, saling bertumpuk, ya. Lalu Allah turunkan dalam hujan, ya, bukan sekadar hujan gerimis, tapi curahan hujan yang cukup besar dan melimpah. Sobabna, sobba. Dan ini jelas, ya, bukan hanya nanti di ujung ayat 30 berapa 2 itu, bukan hanya untuk kita manusia, tapi juga seluruh makhluk, termasuk binatang ternak. Bahkan seluruh makhluk sangat tergantung dengan air. Maka Bapak Ibu, kita merasakan betul, ya, kalau kekurangan air, ya, musim kemarau itu kan luar biasa beratnya hidup itu, ya, susah air itu luar biasa, kebutuhan yang sangat vital. Bahkan sampai dalam Islam kan ada syariatnya, sholat khusus minta hujan, namanya sholat istisqa. Itu menunjukkan bahwa air hujan itu yang menjadi wasilah tumbuhnya pelbagai macam tumbuhan dan tanaman, itu sesuatu yang sangat vital, dibutuhkan betul dalam hidup kita. Tanpa air kayaknya kita susah, ya, hidup, dehidrasi, kekurangan air saja dan sebagainya. Nah, lalu Allah turunkan tadi, ya, air hujan ke bumi, ya, sehingga dengan air hujan itulah wasilahnya kemudian bumi menjadi subur. Nah, summa ayat 26, ya, summa kemudian syakokna. Syakokna itu syakoko membelah, ya. Idas sama'u syakkat, apabila langit terbelah. Jadi syakka itu secara bahasa artinya
membelah. Summa, kemudian syaqaqna, kami belah al-ardo, bumi, syaqqa. Nah, sama ya. Syaqaqna kan kata kerja, diulangi lagi namanya maf'ul mutlak untuk menunjukkan sebenar-benarnya. Di sini terjemahkan sebaik-baiknya. Jadi kalau para bapak misalnya berkata, saya membaca buku ya dengan benar-benar begitu. Jadi penguat. Nah, itu bisa dalam bahasa Arab menggunakan membaca itu kan qara'a yaqra'u. Berarti aqra al-Qur'ana. Nah, itu tinggal aqra'nya diulang dalam bentuk masdar qira'atan. Aqra al-Qur'an qira'atan. Itu menunjukkan saya benar-benar membaca Quran. Saya sungguh-sungguh membaca Quran. Nah, itu dalam bahasa Arab begitu ya. Salah satu fungsi ini maf'ul mutlak namanya. Nah, jadi setelah air hujan itu membasahi bumi, Allah membelah ya, membelah. Yang dimaksud adalah membukakan permukaan bumi dengan sebaik-baiknya, sehingga udara dan sinar matahari dapat masuk ke dalam bagian bumi, dan dengan demikian menjadi suburlah tanah tersebut untuk menumbuhkan berbagai macam tanaman. Nah, kalau secara ilmiah ya, penjelasan ilmiahnya barangkali, atau sebelum itu dulu kita bisa membandingkan dengan ayat lain, surah Fussilat nih, surah 41 ayat 39. Wa min ayatihi, sebagian di antara tanda-tanda kebesaran Allah, annaka taral arda khasyiatan, engkau melihat bumi itu kering ya, bumi kering, bumi tandus karena kekurangan air. Fa idza anzalna 'alaihal ma'ah tazzat, maka Allah turunkan air hujan pada bumi yang kering dan tandus itu, ihtazzat, lalu bumi itu bergerak. Di sini ayatnya gitu bunyinya ya. Warabat, lalu mengembang. Nah, ini dengan bahasa yang lain sebenarnya saling melengkapi. Kalau di sini Allah belah bumi tadi ya. Nah, mungkin penjelasannya yang dimaksud bergeraknya tanah ini adalah, ini penjelasan ilmiah ya, tafsir ilmi namanya, untuk membantu kita sebagai orang modern ya, dengan pengetahuan yang diperoleh manusia yang tadi hasil perenungan. Jadi bergeraknya tanah itu adalah gerakan partikel tanah sebagai efek dari air terhadap partikel tanah. Jadi karena ada air tadi, hujan yang menimpa bumi atau tanah, nah sebagai efek dari air tersebut, maka partikel tanah itu bergerak, ihtazzat. Kalau bunyi ayat di sini Allah belah tadi. Nah, efek ini dapat terjadi sebagai akibat adanya muatan listrik elektrostatis katanya. Itu mungkin para bapak yang lebih mendalami ilmu ini mungkin lebih paham ya istilah-istilah ini. Atau benturan langsung antara partikel-partikel air dan tanah. Jadi karena ada gesekan ya, atau benturan antara partikel air hujan tadi dengan tanah, terjadilah tadi pergerakan tanah. Jadi bumi membelah begitu tadi ya. Sedangkan kata roba yang artinya lalu bumi atau tanah itu mengembang, itu mengacu pada menebalnya partikel tanah. Jadi partikel tanah lalu menebal karena terperangkapnya air di antara lapisan-lapisan pembentuk partikel tanah tersebut. Nah, dengan demikian partikel tanah berfungsi sebagai reservoir air, tempat menyimpan air ya. Dan itu nanti sesuai dengan ayat-ayat yang lain ya. Nah, ini mungkin penjelasan yang bisa membantu kita ya secara ilmu pengetahuan, bagaimana yang dimaksud Allah membelah bumi tersebut dengan atau setelah turunnya air hujan yang membasahi atau menimpa tanah tersebut. Nah, lalu di ayat berikutnya nih 27 sampai 31 ya, melalui tadi air hujan yang Allah turunkan yang menimpa tanah dan bumi itu, lalu
fa lalu atau maka boleh, anbatna kami tumbuhkan, fiha, fihanya di tanah itu ya, atau di bumi tersebut, habba, habba itu biji-bijian. Jadi di dalam rangkaian ayat-ayat ini 27 sampai 31 Bapak Ibu, Allah menyebutkan 8 jenis atau macam tumbuh-tumbuhan. Pertama, habba. Di Quran juga surat apa ya? Al-An'am atau Al-Imran. Faliqul habbi wan nawa. Allah lah yang faliq, membelah biji-bijian. Kalau petani kan itu nanam apa itu misalnya jagung ya, bijinya kan terbelah tuh. Nah, siapa yang membelahnya? Allah. Faliq di Quran. Makanya di surah Al-Falaq, Al-Falaq itu di sana diterjemahkan subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pengurus, pengatur subuh, kan terjemah. Tapi kalau dilihat dari makna dasar, falaq itu membelah. Nah, kenapa subuh disebut membelah? Penjelasannya adalah cahaya subuh itu ibarat gitu ya, atau seakan-akan membelah gelapnya malam. Ternyata kan malam gelap gulita tuh Pak. Dengan datang cahaya subuh seakan-akan dia membelah. Nah, maka Al-Falaq di surah Al-Falaq diartikan subuh. Tapi makna dasarnya sama, membelah begitu. Nah, habba ya, jadi biji-bijian. Biji-bijian misalnya apa? Gandum ya, padi mungkin, dan lain-lain lah. Yang termasuk jenis biji-bijian ini masuk di dalam kata habba. Nah, inilah jenis tumbuhan yang pertama. Yang kedua, wa inaban. Inab itu anggur. Jadi yang kedua buah anggur. Ya, banyak disebut di Quran ya, karena mungkin anggur juga familiar di Arab ya. Kalau kita mungkin rada jarang karena rada mahal ya. Tapi ketika kita umroh atau haji biasanya merasa rada murah gitu kalau di sana. Sehingga banyak mengkonsumsi anggur. Wa inaban, anggur yang kedua. Wa qadba. Qadba itu sayur-sayuran. Nah, ya, berbagai jenis dan macamnya itu masuk di sini. Berbagai macam sayuran yang umumnya mungkin bisa dimakan secara langsung ya. Sayur-sayuran tinggal dicuci ya. Itu qadba, qadbun ya, sayuran. Itu yang ketiga ya. Wa zaitunan, yang keempat zaitun. Mungkin di kita rada sulit ya dan jarang ya. Zaitun memang di beberapa tempat di kita ada yang tumbuh ya, tapi kan tanahnya tidak sebagus di kawasan Mediterranean ya, seperti di Timur Tengah begitu ya, atau di Yunani. Dulu di Yunani itu daerah yang subur untuk zaitun ya, sehingga kenapa katanya para filosof lahir banyak di sana itu bukan karena banyak makan zaitun, karena mereka itu banyak punya perkebunan zaitun gitu yang banyak. Jadi semacam apa ya, mereka itu para filosof tidak usah banyak nyari duit gitu, dari tanaman itu sudah cukup buat penghidupan mereka, sehingga banyaknya mikir saja. Nah, zaitun ya, buah zaitun sampai oleh Allah dijadikan sumpah, bahkan di surah At-Tin, wat-tini waz-zaitun, itu menunjukkan sangat penting buah tersebut. Apalagi di surah At-Tin itu dihubungkan dengan ini apa namanya, risalah para nabi. Ada yang menyebut wat-tin itu simbol risalah Nabi Musa. Wat-tin, bukit Tur Sina kan? Kok wat-tin? Pertama tin dan zaitun itu Nabi Isa. Nah, kemudian wat-Tur Sina itu Nabi Musa. Wa hadzal baladil amin itu Nabi Muhammad. Jadi ada hubungan dengan itu. Selain tentu buah ya. Wa nakhla. Nah, nakhla ini 5 nih, pohon kurma. Ya, pohon kurma di kita juga jarang mungkin ya. Wa hadaiqa. Hadaik itu jama dari hadiqah, kebun-kebun. Hadiqah, hadaik jadi kebun-kebun ya. Ghulba, yang rindang. Jadi kebun-kebun yang besar, tinggi,
dan lebat buahnya. Nah, tidak hanya buahnya yang dapat dimanfaatkan, tapi juga pohonnya dapat dijadikan bahan bangunan dan alat-alat perumahan. Nah, itu yang ke-6 ya. Wahadaiq. Jadi maksudnya kebun-kebun yang di sana tumbuh tanaman-tanaman atau pohon-pohonan. Dan yang ke-7 ya, wafakihatan, macam-macam buah-buahan yang lain. Kan inab juga buah-buahan ya, zaitun juga buah begitu. Nah, wafakihatan maksudnya buah-buahan yang lain gitu. Jadi ayat ini juga mengcover ya segala jenis buah-buahan yang boleh jadi tidak ada di Arab. Kayak jengkol di Arab kan teu aya gitunya, peuteuy kayaknya nggak ada itunya, atau buah-buahan yang lain apa yang nggak ada gitu. Nah, itu semua termasuk ya, karena ada di sini ada ayat wafakihatan. Kalau jengkol mungkin bukan buah-buahan ya Pak ya, masuk kategorinya apa? Sayuran ya, sayuran. Tadi sayuran juga buah-buahan yang tidak ada, nah itu masuk di sini. Wa abba, nah abba ini rerumputan, berbagai macam rerumputan ya. Jadi inilah 8 jenis yang disebut oleh Allah di dalam rangkaian surah Abasa tentang anugerah Allah kepada manusia, berbagai macam tumbuhan ya. Terutama ini yang terkaitnya mungkin yang banyak disaksikan oleh orang-orang masyarakat Arab ya. Dan kalau di sini dilihat buah-buahan, kecuali mungkin kurma ya, yang Allah tidak menyebut buahnya untuk kurma tapi pohonnya. Nakhlun kan pohon kurma. Kalau buah kurmanya macam-macam namanya, tamar. Kan kurma itu tamar Pak, tamar ya, tumur zamannya. Nah, tapi di sini untuk kurma Allah menyebut pohonnya. Sebagian ahli tafsir menyebutkan atau mencoba ya mengungkap rahasia kenapa yang disebut untuk kurma tidak buah tapi pohon. Nah, karena memang pohon kurma di samping buahnya juga memiliki banyak keistimewaan ya yang dimanfaatkan oleh masyarakat Arab. Buah kurma jelas bisa dimakan, bahkan sejak mentahnya pun bisa dimakan. Bahkan di antara kalangan para bapak suka ada yang khusus nyari buah kurma nu rada apa pun hejo keneh gitu. konon si walau alam untuk vitalitas katanya. Saya kurang tahu lah, nanti para bapak mungkin sampai ada yang mesen segala bunyi. Nah, jadi yang bahkan yang mentahnya saja sudah ada yang bisa dimakan ya, yang setengah matang juga, dan juga tentu yang matang. Buahnya bahkan juga di Quran disebutkan dijadikan minuman keras Pak. Jadi kalau kita minuman keras mungkin selain anggur ya, itu orang Arab dulu dari kurma disebut di Quran ya. Yang apa, wa min samaratin nakhil tattakhiduna min. Jadi dari buah apa namanya, dari kurma itu kalian menjadikan arak, minuman keras. Dan bijinya juga jadi makanan unta. Kurma itu ya. Dahannya jelas, dahan pohon kurma juga, dari dahannya juga diminum airnya. Jadi ada diminum. Kalau kita seperti dari pohon apa namanya Pak? Aren ya juga kan. Nah, itu airnya kan di ini gua dari itunya ya. Kemudian dari pelepahnya jelas dulu rumah-rumah orang Arab yang sederhana dari pelepah kurma. Masjid Nabawi sendiri dalam sejarah dibangun pertama kan pelepah kurma. Nah, jadi dari kurma itu memang seluruh bagiannya biasa dimanfaatkan oleh masyarakat atau orang Arab. Nah, sehingga Allah menyebutnya wanakhla, tidak hanya buahnya ya. Itu ya mungkin salah satu rahasianya. Nah, Bapak Ibu ya, kalau kita lihat juga ayat-ayat yang lain sebagai pembanding ya untuk menjelaskan anugerah Allah yang disebutkan di surah ini. Pertama, misalnya kita bisa lihat surah 50, surah Qaf ayat 9. Wa nazzalna minas samai ma'a. Tadi kan Allah memulainya dengan air hujan ya. Jadi kami turunkan dari langit. Nah, kalau di ayat ini kan tidak disebutkan langitnya, hanya ma'an ya. Jadi kalau maka kenapa yang dimaksud di ayat ini air hujan? Nah, karena kita lihat di ayat yang lain,
kami turunkan dari langit, berarti air hujan, ma'an mubaraka, air yang penuh berkah. Berkah itu kan manfaat. Jadi manfaat buat manusia minum, ya mandi, bersuci, dan juga buat tumbuhan kan tadi. Sehingga menjadi tumbuhnya berbagai macam. Nah, di sini disebutkan juga fa'ambatna, lalu kami tumbuhkan bihi, dengan air hujan itu, jannatin, jannat. Kalau tadi hadaik, kebun, kalau di sini jannat, sama terjemahnya, kebun-kebun. Jadi jannah itu dalam bahasa Arab memang arti aslinya kebun, Pak. Sekalipun kemudian sering diterjemahkan surga ketika berbicara tentang kenikmatan ya di alam akhirat itu. Nah, tapi dasarnya memang kebun. Nah, itu kalau ditelisik bahkan ada hubungan dengan, saya pernah menyampaikan di sini juga mungkin ya. Jadi akar katanya janana. Kan selalu tiga huruf, Pak. Janana itu kalau mau digabungkan bisa janna, karena nunnya kan double. Janana, janna. Itu mana dasarnya? Tersembunyi. Jadi kata dasar kalimat atau kata ya, kata yang terdiri dari jim nun atau janna, itu punya mana dasar tersembunyi. Misal janin. Nah, itu kan janin, Bu. Akar katanya sama janana. Kenapa disebut janin? Tersembunyi di dalam perut kan. Kalau sudah lahir namanya bukan janin lagi punya, ya bayi. Nah, tapi di dalam, nah itu ada makna ketersembunyian. Yang kedua misalnya majnun. Majnun apa artinya, Bu? Nah, Ibu tahu, gila. Akar katanya sama janana. Nah, di sana pasti ada makna tersembunyi. Teori bahasa Arab begitu, Pak, harus ada. Nah, kenapa orang gila? Apa yang tersembunyi? Akal sehatnya. Maka orang gila disebutnya ya tidak waras kan. Akal sehatnya berarti tersembunyi. Nah, itu majnun. Nah, ada lagi jin. Makhluk halus itu, Bu. Kalau kita makhluk kasar kan. Jinnun, itu akar katanya sama. Karena dia tersembunyi. Disebutnya juga makhluk halus, tidak kelihatan. Nah, satu lagi ini jannatun, kebun. Jadi kebun itu makna tersembunyinya di mana? Tanahnya tersembunyi karena tertutup rindangnya dedaunan. Jadi yang disebut dengan kebun kira-kira dalam terminologi Arab ya ada pohon-pohonan. Jadi bukan bukan tanah kosong gitu, Bu. Itu namanya padang pasir mungkin. Ada kebun mah. Nah, ayat tanam-tanaman, ayat tumbuh-tumbuhan, ada pepohonan, bahkan saking rindangnya sampai menutupi tanahnya itu nggak kelihatan kira-kira lah gitu. Nah, kira-kira begitu ya. Itu makna-makna dasar ya yang. Nah, tapi di ayat ini atau di surah ini Allah menyebut hujan itu ma'an mubaraka. Air yang penuh berkah ya. Lalu Allah tumbuhkan jannat, kebun-kebun. Nah, ini tadi akan ada habba, Pak. Biji-bijian, wa habbal hasid disebut malah. Biji-bijian yang bisa dipanen. Hasoda itu menuai. Menuai itu maksudnya memanen ya. Memanen. Jadi biji-bijian yang bisa dipanen ya. Itu di surah Qaf 9. Nah, coba kita lihat surah Al-Furqan surah 25 ayat 48 sampai 49. Wa huwallazi arsalar riyaha. Nah, ini bahkan jauh sebelum air hujan, agak ke belakang prosesnya ya. Allah yang meniupkan angin. Arsala mengirimkan, meniupkan, ar-riyah angin, busyra sebagai pembawa kabar gembira. Baina yaday rahmatih, sebelum kedatangan rahmatnya. Nah, rahmat Allah di sini maksudnya hujan. Jadi hujan itu sebagai rahmat dari Allah. Kita nanti elaborasi di belakang ya, jelasin fungsi-fungsi hujan sedikit. Nah, ini langsung yang ini. Wa anzalna minas samai ma'an tahura. Lalu Allah turunkan dari langit air yang tahura, suci. Supaya apa? Linuhyiya bihi baldatan maita.
Nah, kalau di ayat ini begini bunyinya, agar dengan air hujan itu kami hidupkan negeri yang mati atau tandus. Yang tadi syaqaqnal ardo syaqqaq. Allah suburkan kan? Allah suburkan lagi tanah atau bumi yang mati atau tandus ya. Wa nuskiyahu mimma khalaqna. Nah, ini fungsi air di sini disebutkan, dan memberi minum. Nuskiyahu, saqa itu memberi minum. Makanya salat minta hujan kan istisqa, karena fungsi air salah satunya untuk minuman. Nah, kami memberi minum ya dengan air itu mimma khalaqna, kepada sebagian ciptaan kami, begitu biar mudah. Siapa? An'aman. An'am binatang ternak juga sangat membutuhkan air ya, sama. Wa anasya katsira, anasya manusia. Manusia yang banyak. Nah, jadi ini berarti salah satu anugerah Allah berupa air minum adalah dari hujan inilah menjadi sumber air minum. Nah, inilah mungkin yang kembali ke surah Abasa ya. Jadi berbagai macam anugerah tadi ya, tumbuhan terkhusus ya, yang tadi disebabkan oleh air hujan, itu adalah mataan. Mata itu kesenanganmu. Jadi kesenangan itu makanya disebutnya mata. Kehidupan dunia yang menyenangkan kan mata al hayat ad dunya, kesenangan ya. Nikah yang tujuannya hanya sekedar kesenangan, karena hanya bisa dalam waktu tempo tertentu, misalnya 2 poin nikah Pak, itu disebutnya mut'ah. Ada kan nikah mut'ah itu dalam sebagian pemahaman gitu ya. Itu kan nikah yang memang senang-senang, sebulan bisa nikah. Jadi memang akadnya saya menikahi Anda selama sebulan. Nah, itu mut'ah. Sapoe bisa, bahkan 2 jam juga bisa. Mata'an lakum. Nah, jadi untuk kesenangan lakum, lakumnya kalian berarti manusia. Wali an'amikum, an'am ada surahnya ya di Quran, surah Al-An'am, itu terjemahnya binatang ternak. Jadi semua anugerah yang Allah sebutkan di surah Abasa barusan ya, itu untuk kesenangan hidup manusia, agar apa? Makmur, agar manusia sejahtera, agar manusia hidupnya nyaman ya, disediakan sarana-sarana makanan tadi, dan juga hewan-hewan ternak. Karena hewan ternak juga sama kan, perlu minum air, perlu dia makan ya dari rerumputan. Nah, dengan itu semua manusia bisa hidup tenang dan tidak bersusah payah. Makanya pangan itu kan menjadi kebutuhan dasar manusia kan, sandang, pangan, papan, itu kan. Ya, Allah sudah sediakan para bapak ibu nikmat itu, manusia dalam beberapa hal tinggal memanfaatkan, menjaga kelestariannya, dan juga paling kalau mau agak agak kreatif ya tinggal mengubah saja Bu, tina sampo bisa jadi berbagai macam makanan kan punya, mulai dari kiripik apa naon deui sampe teh punya seueur naon getuk sampe, banyak sekali, apalagi orang Sundanya kreatif betul dari berbagai macam. Nah, jadi Allah sudah menyediakan luar biasa, tinggal kita gunakan, kita manfaatkan. Nah, tapi ini poin penting, Allah menyatakan rangkaian ayat ini sebenarnya tujuannya adalah supaya manusia beriman dan percaya kepada adanya Khalik, sang pencipta semua itu, dan mengimaninya, dan kemudian tentu mensyukurinya ya. Nah, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan anugerah Allah yang disebutkan di ayat ini, yakni hujan ya, mungkin beberapa poin saja. Pertama, tadi sudah disinggung, jadi air hujan yang menjadi wasilah tumbuhnya berbagai macam tumbuhan, tanaman tadi, biji-bijian dan semacamnya,
Yang pertama, dalam Quran itu disebutnya sebagai rahmat. Tadi ada ayatnya ya. Cuma tadi Al-Furqan yang saya sebut. Kalau ini Al-A'raf. Nah, kan? Wa huwallazi yursilur riyaha busyron baina yaday rahmati. Di ayat ini Allah tidak menyebut air hujan, tidak. Secara eksplisit menyebutnya kan rahmatnya. Nah, cuma yang dimaksud di sini adalah hujan. Jadi hujan itu disebut rahmat dari Allah. Maksudnya adalah nikmat, yang dimaksud adalah anugerah. Betul kan? Tadi sudah disebutkan, tanpa air hujan kita akan sangat kesulitan di dalam hidup ini ya. Ini sebutkin tuh. Jadi hujan sebagai anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah pernah sholat subuh ada hadis ya, di mana di Hudaybiyah. Nah, malamnya itu turun hujan. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, bagaimana komentar kalian ketika tadi malam Allah menurunkan hujan? Kata mereka, Allah dan Rasulnya lebih tahu gitu. Nah, Nabi menjawab, siapa yang berkomentar sekarang ini subuh misalnya, atau tadi malam ketika turunnya hujan, mutirna bifadlillahi wa rahmatih, hujan itu kami dituruni hujan karena rahmat dan anugerah Allah, maka dia telah beriman kepada Allah. Tapi kalau orang berkomentar hujan turun karena bintang tertentu, maka dia kafir kepada Allah. Nah, itu ada hadis tentang itu ya. Jadi di hadis itu sama ya, bahwa hujan tidak ada hubungan dengan persoalan bintang, termasuk apalagi nasib baik buruknya manusia, tidak ada hubungan. Itu yang dipercaya oleh sebagian orang, astrologi, tidak ada sama sekali. Nah, ini sekarang, kemarin Jumat itu tanggal 9, Jumat Sabtu 9, hari ini 11 Safar, Pak. Jadi kalau kita baca di dalam hadis, Pak, dulu orang Arab jahiliyah meyakini Safar itu bulan sial. Bulan sial, mengapa? Karena bulan timbulnya berbagai macam penyakit, bencana, malapetaka, itu diyakini bulan Safar ini. Sehingga bahkan sebagian mereka melarang bepergian di bulan Safar karena bulan sial. Nah, di hadis Bukhari sampai Nabi bersabda langsung, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safaro. Nah, di ujung ada kata wala safaro, tidak ada kesialan di bulan Safar. Jadi Nabi ingin meluruskan sebenarnya pemahaman masyarakat Arab yang misalnya menilai ya, atau memandang bulan-bulan tertentu itu membawa kesialan. Bulan Syawal juga, Syawal itu dianggap sial untuk menikah. Di bulan Syawal itu saya pernah menjelaskan ya, masih ingat mungkin kenapa? Itu kan lucu, Pak. Jadi orang Arab jahiliyah mengamati fenomena. Jadi di bulan Syawal unta betina itu kalau didekati oleh unta jantan, mereka mengangkat ekornya. Nah, mengangkat ekor itu bahasa Arabnya syalat. Syalat itu mengangkat. Makanya bulan Syawal kan bulan peningkatan, pengangkatan. Syalat bidana biha. Nah, mereka lalu pernah nanyakan ke unta, pernah. Cuma dipahami, unta jantan ketika didekati unta betina mengangkat ekornya, itu berarti menolak cintanya. Itu bahasa mudahnya, gampangnya ya. Nah, lalu mereka tarik dalam kehidupan mereka, oh berarti bulan Syawal bulan tidak baik untuk menikah. Kan lucu, Pak. Tindak perilaku unta oleh Rasulullah itu sama khurafat namanya. Keyakinan yang nggak ada hubungan berdasar. Nah, oleh Rasulullah diluruskan, bahkan itu tidak hanya dengan sabda, dengan praktek, yakni Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal. Itu kan langsung, berarti praktek Nabi itu kan ingin membantah langsung bulan Syawal tidak sial loh untuk menikah. Buktinya apa? Aku langsung menikahi, nah gitu. Jadi Aisyah dinikahi oleh Nabi bulan Syawal. Sehingga Imam Nawawi, itu hadisnya Muslim ya, Imam Nawawi itu memberi penjelasan atau kesimpulan hukum lah, istinbat, sekalipun Nabi tidak menyebut secara khusus, tapi karena itu praktek Nabi dipahami sunnah
menikah atau menikahkan orang di bulan Syawal. Jadi para bapak yang mau menikah lagi, nah tunggu bulan Syawal. Rada lilaken ya banyak. Lilaken ya, ini bulan Safar. Jadi sunnah begitu. Tapi itu Imam Nawawi ya kesimpulannya dari hadis tersebut. Jadi hujan adalah anugerah dan rahmat, itu kata kunci. Nah yang kedua, Quran juga menyebut hujan itu adalah ayat. Ayat itu kan tanda, simbol. Ayat itu tanda, lambang. Yang dimaksud adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Tadi disebut juga ayatnya ini sudah ya. Wa min ayatihi. Di antara tanda-tanda keagungan, kekuasaan, kebesaran Allah, kan? Kamu lihat bumi kering, gersang, lalu kami turunkan air hujan, nah dan seterusnya. Jadi ayat. Jadi ketika orang melihat hujan itu harus sampai pada pemahaman ini salah satu tanda dari kekuasaan Allah yang dia imani dan percayai. Nah, di surat Al-Waqiah ya 68, 69 bahwa air itu adalah tanda kebesaran Allah juga diungkapkan dengan redaksi yang beda dalam pengertian ini. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Kan disuruh itu. Apakah kamu tidak memperhatikan air yang kamu minum itu? Kan disuruh memperhatikan. Kenapa? Itu tanda kekuasaan Allah. A antum anzaltumuhu minal muzni. Apakah kalian yang menurunkannya dari awan? Am nahnul munzilun, ataukah kami yang menurunkannya? Tidak ada jawabannya di ayat ini, Pak. Tapi dengan pertanyaan itu Allah ingin menegaskan bahwa kami loh yang menurunkan air hujan. Kalian tinggal meminumnya saja. Kalau gitu ya imanlah kepadaku gitu. Percayalah. Karena ini adalah tanda ayat ya, tanda bukti kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak, Pak. Di dalam Quran disebut. Sebagai misal, surah An-Nahl juga menyebut ya, yunbitu lakum bihiz zara'a. Bihinya dengan air hujan tuh. Dengan air hujan itu Allah menumbuhkan az-zara'a, tumbuh-tumbuhan. Waz-zaitun tadi zaitun, wan nakhil sama tadi nakhla, nakhil, pohon kurma, wal a'nab, tadi inab, ini jamaknya. Apa anggur? Wa min kulli tsamarat, bahkan berbagai macam buah-buahan. Inna fi dzalika la ayatan liqaumi yatafakkarun. Dan itu semua menjadi tanda, simbol ya, bukti kekuasaan Allah bagi mereka yang memang berpikir. Tadi kan ayatnya fal yanzur, paralel ya, disuruh mikir, disuruh merenung, disuruh meneliti bahkan. Jadi dalam Islam sebenarnya Pak, apa ilmunya untuk mengkaji tentang makanan secara khusus, apa ilmunya? Ilmu-ilmu terkait kan banyak Pak. Nah itu berarti itu Islami juga. Ketika mempelajari tentang ilmu gizi, ilmu teknologi pangan, betul Pak, ada ya jurusannya, bahkan itu juga diperintahkan, disyaratkan gitu oleh Allah. Jadi nggak ada persoalan putra-putra Bapak mengambil jurusan-jurusan itu. Nah, tapi harus diberikan ini Pak, muatan ininya loh gitu. Supaya dengan kajian itu kamu sampai pada Sang Pencipta. Jangan sekedar ya itu gitu. Itu mungkin muatannya yang dulu Pak Habibie yaitu menginginkan dengan Imtak dan Iptek. Beliau dulu mendirikan aliyah Pak di Serpong itu, Man Insan Cendikia. Itu rintisan Pak Habibie. Jadi dia Man Insan Cendikia itu madrasah aliyah tapi bidangnya umum. Nah, karena dia ingin menyatukan dengan itu. Nah, sekarang tidak dimiliki lagi oleh Pak Habibie, tapi sudah diambil oleh negara di bawah Kementerian Agama, dan sekolah di sana gratis. Nah, gratis ya, karena dibiayai oleh anggaran di sana. Celakanya Pak, sekarang ini ada podcastnya dari Akbar Faisal satu hari yang lalu lah, itu ngobrol dengan Gubernur NTB Zulkifli ya. Jadi berbagai rintisan Pak Habibie ini sekarang kayaknya hancur lebur gitu. Dalam sekarang ini ya, teknologi segala macam. Padahal itu aset luar biasa ya, aset
banyak Pak Habibie menyekolahkan orang ke berbagai ini kan tidak banyak diapresiasi mungkin ya. Kita tidak teruskan lah, itu lebih politis Pak ya, kayaknya pembincangannya lah. Baik. Nah, berikutnya surah Al-Mu'minun ya, ayat 18 ya. Wa anzalna minas sama'i ma'am biqadarin, bahkan Allah turunkan air dari langit sesuai dengan ukuran. Sekalipun tadi bunyinya apa? An-nasobabnal masobba, tapi itu dalam kerangka qadar. Qadar itu ukuran Pak, takaran. Ada takarannya. Sehingga air hujan pun ya tetap bermanfaat. Bayangin kalau hujan turun Pak, sebulan terus menerus meren, ya udah banjir ya. Atau curah hujannya begitu lebat luar biasa, juga tidak berbahaya. Nah, tapi Allah takar gitu ya, biqadarin, sesuai dengan kadarnya. Fa'askannahu fil ar. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Fungsi apa tadi? Tanah itu sebagai reservoir air. Nah, ini fa'askannahu fil ar, kami jadikan air itu menetap di bumi tadi. Nah, itu ada hubungan dengan ayat yang kita bahas. Wa inna ala dhahabin bihi laqadirun, kata Allah, kami maha kuasa untuk melenyapkan air. Kalau mau ya dilenyapkan, gampang bagi Allah. Sehingga kalian merasa tidak punya sumber air, ketika menggali sumur sampai 40 meter gitu, mau keluar air gampang bagi Allah. Kalau Allah kuasa bisa. Tapi buktinya kan Allah luar biasa ya. Nah, seperti begitu. Itu jadi semua adalah tanda kekuasaan Allah. Nah, yang ketiga jangan lupa, ini penting. Ini kan ayat ini berbicara kutilal insanu ma akfaroh, manusia yang kafir kan. Sebenarnya ayat ini ditujukan kepada orang yang tidak bersyukur, kenapa dia mengingkari penciptaannya sampai nikmat. Nah, maka jangan lupa, dari hujan pun di banyak ayat Allah menjadikannya sebagai dalil adanya kebangkitan. Jadi melalui proses turunnya hujan, tumbuhnya tanaman, suburnya tanaman atau tanah ya, yang tadinya gersang, itu dalil bukti adanya kebangkitan yang banyak ditolak oleh beberapa manusia. Nah, ini misalnya ya, Ar-Rum. Fanzur ila athari rahmatillah. Perhatikan jejak-jejak. Jejak itu apa? Bekas-bekas rahmat Allah. Rahmat Allah di sini apa? Hujan. Apa ini? Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha, itu kan? Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah sebelumnya mati, kering atau tandus. Nah, jadi sebelumnya mati, tandus, melalui air hujan tadi bergerak tanah itu kan, mengembang, subur lagi, tumbuh tanaman. Nah, apa itu? Fenomena itu harusnya ditarik agak jauh. Inna dzalika la muhyil mauta. Jadi Allah zat yang mampu melakukan itu, menghidupkan tanah atau menyuburkan tanah yang tadinya gersang melalui wasilah air dan menumbuhkan tumbuhan, itu juga kuasa untuk menghidupkan orang yang telah mati. Jadi dengan bahasa sederhana, mengapa kebangkitan itu kalian tolak? Toh faktanya itu ada di hadapan kalian. Apa itu? Lihat tuh, tanah atau bumi yang mati, itu seakan-akan orang yang mati gitu analoginya. Tiba-tiba lewat air hujan Allah suburkan dan tumbuh lagi. Kira-kira kayak begitulah gitu kebangkitan itu. Sesuatu yang bisa kita lihat ya, dalil buktinya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan Allah lebih kuasa lagi di atas segala sesuatu. Nah, itu yang ketiga ya. Pertama rahmat, yang kedua tanda kekuasaan Allah, yang ketiga itu hujan juga sebagai dalil kebangkitan, dalil adanya kebangkitan. Nah, yang keempat, fungsi air hujan juga oleh Allah disebutkan suci dan mensucikan. Yang suci ini surat Al-Furqan 48. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Tahur itu suci, air suci. Nah, di Al-Anfal 11 selain suci, mensucikan. Maksud mensucikan itu bisa dipakai bersuci. Tidak setiap air suci Pak bisa dipakai bersuci, tidak. Makanya para ulama fikih itu dalam bab tentang air membuat kategorisasi air suci dan mensucikan. Nah, ini suci
insya Allah Pak ya, dan mensucikan, bisa dipakai wudhu, bisa dipakai mandi. Tapi yang ada di depan Bapak teh suci, tapi itu bisa dipakai wudhu Pak, ulah wudhu nganggo air teh. Ibu, kok mau cai kopi mah? Suci kan, buktinya suci bisa diminum, boleh, tapi tidak mensucikan. Begitu. Nah, ini air hujan itu suci dan mensucikan. Mandi langsung tidak air hujan dulu di kampung Pak. Wudhu juga, nyuci pakaian segala macam. Nah ya, kecuali kita ada lihat najis betul ya, sehingga dia tercampur. Nah jadi ini air hujan bisa sebagai alat media untuk mensucikan kita ya. Nah tapi ada tapinya nih, yang berapa nih, keempat ya, kelima, hujan juga bisa, tanda petik ya, bisa jadi itu bagian dari azab dan peringatan Allah kepada kita. Nah jadi kalau di ayat yang pertama Al-Furqan, kita harus senang kan, busyra itu kan senang, kabar gembira sebelum datang air hujan, berarti dia rahmat, tentu orang harus gembira. Tapi kalau kita membaca, ini ada hadis ya, sekaligus untuk ini nih menyimpulkan yang kelima ini. Aisyah bercerita, Nabi SAW kalau melihat mendung di langit, mendung itu kan pertanda akan turunnya hujan, itu Nabi suka gelisah itu Pak. Nah, kegelisahan Nabi itu dibuktikan dengan beliau kadang-kadang beranjak ke depan, kemudian ke belakang, masuk ke kamarnya, keluar. Kalau orang gelisah kan gitu bunyi. Ibu kalau gelisah misalnya suami belum datang juga, sudah sampai maghrib, di telepon tidak ada, ibu kan suka gelisah. Keluar imah, asup deui. Kadang-kadang tepara ruguh gitu Pak. Mau tidur nggak nyenyak segala macam. Nah itu kan kegelisahan ya. Nah Aisyah nih, kalau Nabi begitu sudah surti lah, cek barang sudah, oh apal, berarti ada yang menggelisahkan beliau. Nah apa yang menggelisahkan beliau? Kata Nabi gini, aku tidak tahu. Nah, jangan-jangan ya, apa ini, mendung ini adalah sebagaimana dulu yang disangkakan oleh kaum Ad. Kaum Ad itu Pak, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Di dalam satu periode kaum Ad ini pernah mengalami kekeringan beberapa tahun, kekeringan, sulit air. Nah seperti kita rasakan kan, tiba-tiba mereka melihat awan. Jadi ada awan itu kan pertanda hujan, awan yang menuju ke lembah-lembah mereka. Nah lalu mereka berkomentar seperti kita, inilah awan yang akan menurunkan hujan rahmat buat kita. Mereka senang, gembira luar biasa, ya kan? Menyangkanya itu adalah rahmat. Tapi kata Allah, nah ini, bal huwa mastajaltum bih. Bukan. Hujan yang akan ditimpakan kepada mereka itu bukan hujan rahmat dan anugerah, tapi azab yang memang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Itu kan kaum Ad, sebagaimana kaum nabi yang lain seringkali menantang para nabi mereka untuk segera didatangkan azab. Kalau kalian benar nabi dan utusan, mana adabnya gitu kan. Nah itu Allah jawab, apa kata Allah? Rihun fiha azabun alim. Jadi angin itu mengandung azab yang sangat pedih. Kan kaum Ad itu disiksa oleh Allah oleh angin Pak, angin yang berhembus sangat kencang, dingin, sor-sor ya di Quran surat Al-Haqqah itu menerpa mereka selama 7 malam, sab'a layali wa thamanata ayyam, 7 malam 8 hari, seminggu lah kira-kira, terus menerus, tidak pernah terhenti, dan angin itu menghancurkan mereka, sehingga kata Quran seperti pangkal kurma yang lapuk. Fahal taro lahum mim baqiyah. Apakah kamu melihat ada sisa? Jadi tidak ada. Nah itu azab. Jadi mungkin kalau digabungkan Bapak Ibu ya, jadi ketika kita ada turun hujan itu ya mungkin harap-harap cemas kira-kira ya. Di satu sisi kita punya harapan ini hujan rahmat anugerah dari Allah, tapi di lain sisi kita juga harus punya kekhawatiran, jangan-jangan ini azab Allah. Tapi dah diurang banyak hujan teh saeutik jadi azab. Maksud azab teh banjir Pak.
Naon sababna? Ya udah ketebak ya, Pak. Ketebakna naon ya gorong-gorongna sih maracet kabeh gitu ya. Nah, jadi sudah jadi adab sok di Cimindi abin cakat banyak. Cimindi itu yang daerah-daerah hujan beberapa jam aja langsung bermasalah. Ya, banjir lah. Nah, jadi karena resapan-resapannya tadi reservoir itu sudah digunduli dan seterusnya, maka mau saeutik mau gedean menjadi azab. Azab dalam pengertian ya, pengertian azab ya banjir itu kan sering menjadi masalah buat manusia. Begitu barangkali ya karena waktunya, jadi kita baru sampai ayat berapa tadi 31 ya. Mungkin sisanya pada pertemuan yang akan datang ya, beberapa penggalan terakhir dari surah Abasa nanti berbicara tentang akhirat. Faida ja'atis shakhah, itu yauma yafirul mar'u dan seterusnya, itu bicara tentang peristiwa di akhirat. Barangkali itu, mangga kalau ada yang mau menambahkan barangkali atau mengkonfirmasi atau bertanya, kalau ada silahkan. Ibu ada? Para bapak? Cekap? Ya, kalau dianggap cukup, itu aja mungkin yang bisa. Atau saya ingin menginikan Pak, satu hadis tadi lupa ya. Jadi yang tadi tentang shofar. Jadi kata Rasulullah Pak, kalau hal itu muncul di dalam benak kita, kita kadang-kadang suka terpengaruh Pak oleh paham-paham yang kita terima dari orang tua kita, dari siapapun tentang kesialan itu Pak. Contoh angka 13 angka sial gitu. Kan diyakini itu. Tapi di Korea mah cenah lupa Pak, bukan lupa, beda. Saya lihat tontonan 3 minggu yang lalu lah, dubes Korea diwawancarai gitu oleh TV Mesir, tapi ya dia pintar main saksofon Pak ya, yang itu. Nah dia bercerita di Korea mah nu dianggap sial teh angka 4. Jadi itu ternyata terkait budaya, tidak semuanya ya. Di sebagian masyarakat angka 13. Itu saya kalau hari Sabtu suka jalan-jalan tuh Pak, jalan olahraga dalam pengertian gitu ya. Di Kota Baru itu saya memperhatikan tuh ada rumah itu ngajelok Pak. Di 12 langsung 12A paling gitu ya. Dan di beberapa lift juga, nah termasuk di Korea kata dubesnya. Karena diyakini angka sial itu dihindari. Sehingga ya nomornya diubah, mung cenah 13. Sieun sial. Nah, itu seringkali muncul di dalam pikiran kita karena mungkin sudah tercekoki ya oleh paham-paham begitu yang sebenarnya itu kan khurafat, bahkan Nabi agak keras itu indikator kemusyrikan. Nah caranya ada 2. Pertama itu kata Nabi tawakal kepada Allah. Ketika kita ingin melakukan sesuatu lalu tiba-tiba di orang hari naon pada anggap sial, ini misalnya bulan sial mau jadi, nah kata Nabi jangan membuat urung niat dan hajat kita. Ya ikhtiar saja bertawakal kepada Allah. Yang kedua ada doanya Pak, ada doanya pendek sekali. Kalau itu muncul, para sahabat bertanya, kan Nabi berkata begini, at-tiarah syirkun. Tiarah itu syirik. Tiarah itu menimpakan atau menisbahkan kesialan kepada sesuatu atau seseorang yang tidak ada hubungan. Taya hubungan nggak? Taya hubungan Pak, angka 13 jeung sial kan? Ada nggak penelitiannya walau alam? Belum menemukan. Tapi kalau mendung dengan hujan aya hubungan. Teu naon, Bapak abi moal indit naon mendung aya hubungan teman. Kunaon Bapak teu ngawinkeun budak bulan ieu musim hujan, logis teman. Lain tiarah teman. Boleh. Nah, atau percaya dengan BMG gitu, bukan tiarah. Yang ada hubungan itu tiarah syirik. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kafaratnya, cara menebus kesalahan itu?" Kata Nabi, bacalah doa. Doanya begini, Allahumma la khaira illa khairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau. Wala toiro illa toiruka. Tidak ada kesialan kecuali juga dari Engkau. Wala ilaha ghairuka. Apal Bu doana? Sok diulang deh Ibu. Pendek Bu. Jadi Ibu lamun aya perasaan gitu teh Bu, ngadoa cek Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Allahumma la khaira illa khairuka. Allahumma la khaira illa khairuka wala toiro pakai toiro kesialan, wala toiro illa toiruka wala ilaha ghairuka. Begitu. Nanti cari aja di Google kita kan Mbah Google lah ya. Kesialan gitu. Allahumma la khaira. Nah, dia muncul.
Itu salah satunya ya. Baik, demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.